Pikiran manusia adalah organ yang luar biasa. Setiap hari, ia memproses sekitar 6.000 hal yang berbeda, mulai dari tugas harian, ingatan masa lalu, hingga kekhawatiran akan masa depan. Namun, kemampuan luar biasa ini membawa tantangan besar, kekacauan mental. Pikiran yang penuh sesak menjadi penghalang bagi kejernihan dan koneksi ke kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan pikiran Anda seperti danau yang tenang. Ketika ribuan batu dilempar ke dalamnya, permukaannya menjadi bergelombang, refleksi jernih pun menghilang. Inilah yang terjadi pada kita setiap hari. Dalam kebisingan ini, intuisi tenggelam dan kesadaran mendalam terabaikan. Apakah ini harga yang harus kita bayar untuk intelektualitas? Bukankah ironis bahwa kecerdasan yang kita banggakan seringkali menjadi penghalang untuk mencapai kedamaian dan kebijaksanaan sejati? Pertanyaan untuk direnungkan, apakah kita benar-benar hidup dengan kesadaran atau hanya berputar dalam rutinitas tanpa akhir, terjebak dalam labirin pikiran kita sendiri? Jika pikiran adalah lautan yang bergelombang, maka nafas adalah angin yang bisa menenangkan ombaknya. Dalam tradisi kuno, nafas bukan hanya alat untuk mempertahankan kehidupan, tetapi juga kunci untuk mengendalikan pikiran dan membuka pintu menuju kesadaran lebih tinggi. Penelitian modern mengkonfirmasi apa yang telah diketahui oleh para yogi ribuan tahun yang lalu. Pola pernapasan dapat secara langsung memengaruhi sistem saraf kita. Dengan napas lambat dan teratur, sekitar 5 hingga 6 siklus per menit, sistem saraf parasimpatik, yang bertanggung jawab untuk ketenangan dan pemulihan, diaktifkan. Dalam kondisi ini, pikiran mulai melambat, memberikan ruang untuk refleksi dan intuisi. Contoh teknik sederhana, tarik napas perlahan selama 5 detik, tahan selama 5 detik, hembuskan perlahan selama 8 detik. Lakukan ini selama beberapa menit dan perhatikan bagaimana pikiran Anda mulai mereda. Apa yang sebelumnya tampak seperti badai menjadi tenang, seperti langit cerah setelah hujan deras. Mengelola nafas bukan hanya latihan fisiologis, tetapi juga praktik spiritual yang mendalam. Dalam setiap helaan napas, ada potensi untuk melepaskan kekacauan mental dan membuka jalan menuju kesadaran lebih tinggi. Dalam keheningan yang diciptakan oleh nafas, kita menemukan ruang untuk mendengar suara hati, suara yang seringkali teredam oleh kebisingan sehari-hari. Ketika Anda mulai mempraktikkan kesadaran melalui pernapasan, pertanyaan yang menggugah muncul. Apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Apakah saya hidup dalam keheningan batin? Atau dalam kebisingan yang tak terkendali? Bagaimana saya bisa menggunakan nafas untuk menemukan jalan kembali ke diri sejati saya? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda tidak hanya mengurangi kekacauan mental, tetapi juga memulai perjalanan untuk menemukan kedamaian batin yang sejati. Kekacauan mental adalah tantangan universal, tetapi solusinya ada di dalam diri kita sendiri, melalui nafas. Dengan belajar mengelola pola pernapasan, kita tidak hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga cara kita merasakan dan menjalani kehidupan. Nafas adalah alat yang sederhana namun mendalam, pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pernahkah Anda menyadari bahwa nafas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang dapat terjadi secara otomatis sekaligus disengaja? Dalam dualitas ini terdapat kekuatan luar biasa. Nafas bukan hanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ia adalah jembatan antara tubuh fisik dan energi halus, antara dunia material dan dimensi spiritual. Setiap helaan nafas yang kita ambil membawa lebih dari sekadar udara. Ia membawa kehidupan, kesadaran, dan potensi untuk transformasi. Tradisi kuno sering menyebut nafas sebagai prana, chi, atau energi kehidupan. Dalam setiap tarikan nafas, terdapat peluang untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita dengan aliran kosmik yang lebih besar. Tanyakan ini sebagai refleksi. Apa yang kita hirup setiap hari? Apakah itu sekadar udara, atau mungkin juga harapan, ketenangan, dan makna yang lebih dalam? Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan apa yang telah diajarkan oleh tradisi kuno selama berabad-abad. Nafas memiliki kemampuan untuk menciptakan harmoni antara otak, jantung, dan usus, 3 pusat kecerdasan dalam tubuh kita.
Salah satu kunci utama dalam proses ini adalah vagus nerve, yaitu saraf panjang yang menghubungkan organ-organ utama ini. Pola napas yang teratur dapat mengaktifkan vagus nerve, menginduksi keadaan kohesi antara hati dan otak. Dalam kondisi ini, kita tidak hanya merasa lebih tenang, tetapi juga lebih terhubung dengan intuisi dan kebijaksanaan batin. Ini adalah kondisi optimal untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Bayangkan ini, saat Anda bernapas dengan penuh kesadaran, Anda sebenarnya sedang menyingkronkan irama kehidupan Anda dengan irama alam semesta. Dalam sinkronisasi ini, semua kekacauan tampak memudar, meninggalkan rasa damai yang mendalam. Tradisi kuno seperti Taoisme, yoga, dan meditasi Zen sering berbicara tentang energi kehidupan yang terkandung dalam nafas. Konsep seperti Seum atau prenatal Qi menjelaskan bahwa energi ini adalah esensi kita yang paling murni, yang sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Melalui pola pernapasan tertentu, energi kehidupan ini dapat diakses dan digunakan untuk penyembuhan, penyadaran, dan transformasi. Misalnya, pernapasan perut dalam, diaphragmatic breathing, tidak hanya meningkatkan aliran oksigen, tetapi juga membuka aliran energi halus dalam tubuh. Ini adalah pintu masuk menuju dimensi spiritual di mana waktu dan ruang seolah berhenti, memungkinkan kita untuk benar-benar hadir. Salah satu hal yang paling menakjubkan tentang nafas adalah kemampuannya untuk memengaruhi kelenjar pineal, yang sering disebut sebagai mata ketiga. Dalam tradisi spiritual, kelenjar ini dianggap sebagai gerbang menuju pengalaman mistis dan kesadaran yang diperluas. Melalui teknik pernapasan tertentu, kelenjar pineal dapat diaktifkan untuk menghasilkan senyawa seperti DMT, dimethyltryptamin, yang sering diasosiasikan dengan pengalaman mistis dan perjalanan spiritual. Aktivasi ini membuka pintu menuju wawasan yang melampaui batas pikiran rasional dan membawa kita lebih dekat pada hakikat sejati kita. Tanyakan ini sebagai refleksi. Apakah kita hidup hanya dengan mata fisik, ataukah kita siap membuka mata ketiga untuk melihat melampaui ilusi duniawi? Nafas adalah pintu masuk yang luar biasa ke dalam dimensi yang lebih dalam dari keberadaan kita. Ia tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga menyelaraskan energi, membuka pusat-pusat spiritual, dan menghubungkan kita dengan kesadaran universal. Dengan memahami hubungan antara nafas, energi, dan kesadaran, kita mulai melihat bahwa di balik setiap tarikan napas terdapat keajaiban yang menunggu untuk diungkapkan. Nafas adalah kunci, dan kita adalah penjaga pintunya. Di dalam tubuh kita, ada jaringan energi halus yang mengalir seperti sungai tak terlihat. Tradisi kuno menyebutnya sebagai nadi dalam yoga atau meridian dalam pengobatan Tiongkok. Di antara semua saluran ini, 3 yang utama, Sushumna, Pingala, dan Ida, berperan sebagai jalan raya energi spiritual. Pernapasan spinal, sebuah teknik kuno, membuka saluran-saluran ini. Dengan setiap tarikan nafas, energi diaktifkan dan dialirkan melalui tulang belakang, pusat utama sistem energi tubuh. Praktik ini menciptakan keseimbangan antara energi maskulin dan feminin, logika dan intuisi, serta cahaya dan kegelapan di dalam diri kita. Bayangkan energi seperti arus listrik yang semula terhambat oleh kabel yang terlipat. Pernapasan spinal meluruskan kabel-kabel itu, membiarkan arus mengalir dengan lancar, menyinari setiap sudut jiwa kita. Tanyakan ini untuk refleksi, apakah saluran energi Anda terbuka, ataukah Anda terhambat oleh simpul-simpul emosional dan mental yang belum terurai? Ada saat ketika waktu terasa berhenti, ketika keheningan mengambil alih, dan dunia luar menghilang. Momen ini terjadi dalam jeda kecil setelah kita menghembuskan nafas. Dalam keheningan ini, terdapat potensi tak terbatas. Ruang antara napas adalah tempat di mana semua ciptaan dimulai. Tradisi spiritual sering menggambarkan keheningan ini sebagai ruang mistis, tempat bertemunya manusia dengan yang ilahi. Ketika kita mempraktikkan jeda setelah napas, kita sebenarnya sedang memasuki sumber asli eksistensi. Ini adalah keheningan yang penuh dengan kemungkinan, tempat di mana kesadaran berkembang dan inspirasi ilahi muncul. Bayangkan ini, Anda duduk dengan tenang, fokus pada napas.
Setelah menghembuskan, Anda berhenti sejenak. Di ruang kecil itu, tidak ada pikiran, tidak ada suara, hanya keheningan. Dalam keheningan itu, Anda merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, sebuah kebijaksanaan yang melampaui kata-kata. Setiap tarikan napas yang disadari adalah seperti tetes air hujan yang jatuh ke danau. Sedikit demi sedikit, permukaan yang keruh menjadi jernih. Pernapasan sadar tidak hanya membuka saluran energi, tetapi juga mengubah frekuensi tubuh dan pikiran kita. Melalui teknik seperti spinal breathing, energi yang sebelumnya terjebak dalam emosi negatif, trauma, atau pola pikir yang membatasi mulai dilepaskan. Energi ini tidak hilang. Ia berubah menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan spiritual dan transformasi diri. Tanyakan ini untuk refleksi. Apakah Anda menggunakan napas Anda untuk sekadar bertahan hidup, ataukah Anda memanfaatkannya untuk menciptakan harmoni dan keselarasan? Ketika saluran energi terbuka dan harmonis, kita merasakan efek langsung dalam tubuh dan pikiran kita. Ada rasa ringan, seperti beban yang selama ini kita pikul perlahan-lahan dilepaskan. Emosi yang sebelumnya sulit dikendalikan mulai tampak lebih tenang. Pikiran yang kacau menjadi lebih jernih, seperti danau tenang yang memantulkan cahaya